Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas cinta kasih-Nya yang menuntun dan memperkenankan kita untuk beribadah di minggu pagi ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas, menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah saat ini dipimpin oleh Pendeta Ibu Selti Lendo STH dengan tata ibadah perjamuan kudus. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 19 ayat 9b menjadi nats pembimbing dalam persekutuan ibadah saat ini yang berkata, "Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Kita memuji Tuhan dari kesukaan Kristen nomor 58. Baik bangun dan bersedia. Tuhan, disilakan duduk. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya Engkau baik,
amat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu setia di dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara, menuntun, dan menyertai kami, sehingga kami masih menikmati kehidupan dan keselamatan sampai hari ini. Pun diperkenankan Tuhan untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan di hari Minggu yang kudus, agung, dan mulia ini. Sekaligus kami bersyukur dan menghayati karya Tuhan dalam perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim yang ke-189. Sebagai anggota-anggota Sidi Jemaat, kami hendak mengambil bagian dalam syukur perayaan perjamuan kudus. Terima kasih banyak Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah ini, yang kami percaya waktu ini pasti mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera bagi kami. Maka kami memohon kehadiran Tuhan melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus, menyertai persekutuan ibadah kami di pagi ini, supaya semua boleh berjalan dalam tuntunan kasih kuasa-Mu, dan persekutuan ini mendatangkan berkat bagi kami. Namun pun kami sadari betapa kami tidak layak, karena begitu banyak pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Maka kami memohon ampuni dan kasihanilah kami. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Ketika saat ini kami hendak membaca, memahami, dan merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu, menganugerahkan kami hikmat dan pengertian, supaya berkat firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, kami mampu pahami. Untuk selanjutnya ini akan memberi kami kekuatan, dasar, dan pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Inilah kami ya Tuhan yang punya kerinduan besar untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa dan bermohon. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bacaan Alkitab yang menjadi bahan bacaan kita di minggu yang berjalan ini, kita akan membaca Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudenia kunasihati dan Sinteke kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima,
dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab, maka terpujilah Kristus. Selamanya, amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Di pagi hari ini tentu kita sungguh bersyukur karena oleh kemurahan dan kasih sayangnya sampai hari ini kita masih diberikan anugerah kehidupan oleh Tuhan. Hari-hari kehidupan sudah kita lewati dalam berbagai dinamika hidup yang dikenankan Tuhan kita jalani, kita hadapi, tetapi juga dalam pertolongan Tuhan kita lewati. Dan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan ibadah di minggu pagi ini yang disiarkan dari gereja tetapi juga beribadah di rumah, bahkan kelompok-kelompok keluarga yang ada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terang tema yang menjiwai pembacaan kita di minggu ini dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9 adalah hindari perseteruan, jadilah berkat. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dirintis oleh Paulus pada perjalanan pelayanannya yang pertama. Bersama-sama dengan teman-temannya Lukas, Silas, dan Timotius. Pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di jemaat Filipi berbuah baik. Dengan dilatar belakangi oleh 3 kelompok. Ada keturunan kafir, keturunan Yahudi, dan ada yang kelompok anak Tuhan. Dan karena itu sangat juga mempengaruhi kehidupan jemaat pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang menekankan Taurat, orang kafir dilatar belakangi oleh agama kafir. Dan karena itu ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di sana. Namun pun demikian, persekutuan jemaat di Filipi bertumbuh dengan pesat. Sampai di ayat-ayat awal, Paulus mengucap syukur dalam doanya karena melihat kehidupan umat Kristen yang ada di Filipi yang sungguh-sungguh bertumbuh dengan baik dalam iman mereka. Salah satu bukti bahwa mereka bertumbuh dalam iman adalah ketika juga mereka mengambil bagian dalam menopang pelayanan Paulus, mendukung dalam doa, tapi juga mendukung dalam dana. Pun ketika Paulus berada di penjara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Paulus berada di penjara, dia mendengar kabar sukacita yang menggembirakan. Tetapi juga dia turut bergumul karena dia mendengar berita dari Epafras yang juga menjadi teman pelayan di Filipi yang bertobat, bahwa ada tantangan di sana. Baik dari dalam maupun dari luar persekutuan itu. Kalau dari dalam, tantangan ketika ada pertentangan antara Eudio dan Sintike, dorang perempuan tokoh dalam jemaat sebagai diaken atau syemasi. Rupanya mereka menonjolkan kemampuan mereka masing-masing.
Dan karena itu Paulus bilang mesti ngoni sehati. Sebab mau terganggu tuh pelayanan dalam persekutuan. Kalau so ada di antara persekutuan apalagi pelayan, kau so ndak sehati, so ndak sepakat dalam kerja pelayanan. Yang bisa saja memicu pada perpecahan dan jemaat akan terpecah belah. Di sementara jemaat pada waktu itu sedang bergumul karena nabi palsu, ajaran-ajaran sesat, tetapi juga ketika mereka sedang bergumul dengan penguasa Romawi yang tidak menginginkan adanya perkembangan dalam kekristenan. Sehingga banyak orang percaya, banyak para rasul yang akhirnya harus menderita, termasuk Paulus, karena pemberitaan Injilnya dia harus dipenjara. Tetapi juga banyak orang percaya yang beriman yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah waktu itu untuk menjadikan kaisar sebagai dewa, mereka dibunuh. Kondisi inilah yang sedang dan sementara dialami oleh jemaat Filipi pada waktu itu. Karena itu Paulus menasehatkan, mereka sedang bergumul, ada tantangan dari luar, ngoni mesti kuat, mesti kokoh, jangan goyah, jangan lemah, termasuk jangan ada perseteruan. Jangan ada perselisihan yang akan mengakibatkan ngoni terpecah-pecah. Sebab kalau sudah pecah, sudah belah, sudah kelompok-kelompok, tantangan yang berat, bahkan ringan sekalipun tidak akan mampu diatasi kalau masing-masing dengan kehendaknya. Bab itu Paulus menasehatkan dalam bacaan ini kepada Eudia dan Sintikel. Dari penjara dia tulis. Dia memberikan pengembalaan. Dia bilang juga Pansudusugos dan Clemens, kasih gembalakan tuh Eudia dan Sintikel. Bikin damai dorang. Karena sesungguhnya tanggung jawab pelayanan yang diembankan kepada mereka bukanlah mudah. Tantangan demi tantangan harus mereka hadapi. Bab itu dalam suratnya, dalam bacaan ini sangat jelas nasihat Paulus. Memang kamu sedang menderita. Ada kesukaran, ada kesulitan yang kamu alami. Tetapi kiranya selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Tetapi selalu ada semangat karena ada sukacita di dalam Tuhan. Bab itu 3 hal yang mau disampaikan oleh Paulus dalam bacaan ini adalah bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hati diketahui semua orang. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah semuanya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus menasehatkan jemaat, bahkan kedua yang berselisih ini tetap ada dalam persekutuan Tuhan. Tetap berdoa, dan karena itu pasti ada sukacita dan ucapan syukur. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan itu kebaikan hati harus ditunjukkan. Karena itu di ayat 8 dan seterusnya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, lakukanlah semuanya itu. Artinya di tengah-tengah pergumulan, kebaikan hati, kehidupan yang menjadi berkat harus terus ditunjukkan. Di tengah-tengah kesulitan jangan menjadi lemah dan akhirnya terombang-ambing dalam iman. Karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Kasih Allah sempurna dan tidak dapat dibatasi pun dengan situasi kesulitan dan kesukaran. Asalkan kehidupan umatnya tetap ada dalam persekutuan di dalam Tuhan. Selalu berdoa. Jangan khawatir dengan kasih dan kuasa Tuhan yang besar. Karena pertolongan dan pengasihan Tuhan selalu nyata bagi kehidupan orang yang selalu hidup
dalam sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua orang, termasuk saya dan saudara, sedapat mungkin menghindarkan perseteruan dan perselisihan. Kehidupan yang kita rindukan adalah kehidupan yang penuh damai sejahtera. Namun memang dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam pergumulan, apakah di tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan pergaulan di masyarakat, bergereja sekalipun, saat orang dihadapi dengan kesukaran, kadang rentan dengan perselisihan, perseteruan. Namun sebagai orang beriman kita dinasehati lewat firman. Mintalah hikmatnya, tuntunan kasih kuasanya, supaya damai sejahtera akan torang nyatakan. Karena dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera, tantangan apapun akan mampu torang hadapi. Juga dalam kondisi saat ini menghadapi kesulitan, kesukaran karena pandemi, biarlah torang bijak, penuh hikmat. Karena dalam kenyataan realita yang torang lihat, banyak sekali kasihan yang terjadi sangat membuat orang prihatin. Ya. Seperti ada orang yang positif, ketika mau dibawa ke rumah sakit, mau. Ada yang positif, so dirawat, lari. Karena barangkali memang nyanda enak ketika mereka diisolasi. Ada yang suruh cuci tangan, enggan. Ada yang suruh pakai masker, mau. Toh. Dan memang kondisi-kondisi ini tidak menyenangkan. Keinginan untuk berkumpul, bakudapa sangat besar. Tapi kita dibatasi dalam kondisi ini. Tapi juga kondisi ini sangat mempengaruhi juga dengan kehidupan, bahkan kebutuhan ekonomi kita. Dan itu tidak dapat kita pungkiri. Namun dengan firman ini kita diajak, jangan khawatir tentang apapun juga. Karena ternyata banyak hikmah dari pandemi ini. Baru-baru pulang kampung, so banyak dah tanam rica, so banyak dah tanam sayur, tanam milu. Sampai dong ungkapkan begini, so banyak dapat tanam, jadi tuh harga so murah. Tapi paling tidak, tuh etos kerja meningkat. Banyak sekarang kurang suka baking, berkebun, toh. Sehingga biasa beli rica, ya kalau di daerah-daerah pertanian. Bahkan di rumah, kreasi, pikir keras. Orang tidak akan pernah buntu, karena Tuhan punya cara. Yang pada awalnya barangkali orang berpikir, mau makan apa orang kemudian setelah ini dengan adanya pandemi. Justru orang lebih kreatif, lebih berinovasi. Dengan keadaan ini mendorong kita, memicu kita untuk berusaha. Yang tidak pernah orang baking, orang boleh baking. Dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan keluarga. Itu KDP salah satu hikmah yang pada akhirnya itu memberikan semangat pada orang. Semua karena anugerah Tuhan. Kalaupun orang bisa bangkit dari kesulitan, bangkit dari kesukaran, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Allah di dalam Kristus dengan kuasa. Karena itu, nasihat firman ini tetap bersukacita, bersyukur, berdoa, mengandalkan Tuhan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan dengan berbagai tantangan. Apakah dari dalam diri, dari keluarga kita, atau dari luar keluarga kita. Kiranya kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus. Bangun persekutuan yang indah supaya orang menjadi kuat. Seperti filosofi sapu lidi, toh? Orang mau kese bersih 1 kintal, kalau dia cuma 1, susah. Berhari-hari berbulan, dia nak mau bersih. Tapi ketika sapu lidi itu dikumpulkan menjadi 1, cepat sekali orang mau bersih, mau melaksanakan pekerjaan yang berat. Demikian kiranya itu juga yang akan
menjiwai kehidupan kita ketika orang satu dalam satu kebersamaan. Apakah itu dalam keluarga, saling mengasihi suami istri, orang tua dan anak, tapi juga dalam pergaulan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Maka kesulitan apapun yang kita hadapi, pasti mampu kita hadapi. Semoga orang terus dikuatkan, tetap kuat dan tidak goyah, karena Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita berjuang dan bergumul sendiri, asalkan kita tetap hidup dalam sukacita dan syukur, dalam doa dan meyakini akan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perayaan perjamuan kudus. Tetapi marilah kita membaca firman Tuhan yang dibaca dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-26 mengenai penetapan perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26 berkata, "Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.' Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Jamaat Tuhan, kita bersyukur dengan memberikan persembahan sambil menyanyi "Bila Topan Keras Melanda Hidupmu", Kidung Jemaat 439 ayat 1. Kau niscaya kagum oleh
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendoakan persembahan kita, kita dengarkan sampul syukur yang sudah masuk. Sampul syukur dari keluarga Ibu Waworun Tutuyu untuk keluarga Pendeta Rumim Punuk Lendo STH 100.000. Sampul PBTK bulan Juni dan Juli keluarga Rorong Oro 100.000. Sampul ucapan syukur dari keluarga Sepang Poluan untuk keluarga Pendeta Rumim Punuk Lendo STH 250.000. Sampul ucapan syukur hut lahir dari Bapak Jeren Sepang tertutup. Sampul ucapan syukur hut lahir dari Bapak John Laluyan tertutup. Ucapan syukur hut ke-56 dari keluarga Rorong Tuyu untuk keluarga Pendeta Selti Lendo STH 100.000. Sampul ucapan syukur hut lahir dari Yuronika Rumim Punuk 200.000. Sampul ucapan syukur untuk pendeta dari keluarga Lakumani Manopo 250.000. Keluarga Laluyan Soriton tertutup. Jemaat diundang berdiri dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di tengah-tengah tantangan dan pergumulan dunia ini sedang diperhadapkan dengan adanya pandemi virus corona. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dan kami pun boleh membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Tetapi pun di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini, kami percaya kami tetap diberkati dan diberi hikmat oleh-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan iman percaya kepadamu Tuhan. Kiranya dengan memberikan persembahan saat ini, biarlah Engkau memberkati segala bentuk persembahan yang boleh dinyatakan oleh jemaat-Mu Tuhan. Dan dengan sungguh dan percaya Tuhan, kami yakin Engkau akan memberkati kehidupan kami ketika dengan ketulusan hati kami memberi dengan syukur kepadamu Tuhan. Karena itu Bapa di dalam surga, diberkatilah segala bentuk persembahan ini Tuhan, agar semuanya boleh dipakai, ditata, dikelola dengan benar untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan bagi mereka yang menata, yang sudah Engkau percayakan menata mengolah persembahan ini Tuhan, beri hikmat bagi mereka, kekuatan dan kesehatan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau akan kembalikan berkat-berkat yang melimpah bagi jemaat-Mu yang sudah menyatakan ucapan syukur di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami yang kami persembahkan kepadamu. Dan lebih dari itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk tahu mempersembahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di surga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna untuk semua dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna untuk segala dosa kita. Kita tentu bersyukur karena Tuhan berkenan bagi kita sebagai anggota Sidi Jemaat untuk mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Karena itu marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya dengan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Mari memuji Tuhan dengan menyanyi NNBT nomor 20. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau berikan
Saudara-saudara, mari berdoa. Kami memuliakan, mengagungkan, dan memasyurkan nama-Mu karena karya kuasa-Mu besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Sebagaimana yang boleh kami rasakan dan nikmati di hari Minggu ini, ketika Tuhan masih memberikan kami waktu yang indah, beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan kidung kami, tetapi juga ketika kami menyatu di dalam doa bersama. Pun kami mensyukuri berkat-Mu ketika taburan kasih lewat firman-Mu diperdengarkan dan diberitakan kepada kami. Mohonlah kami kiranya Roh Tuhan yang akan menuntun kami supaya kami mampu menyatakan dan mewujudkan apa yang kami dengar, apa yang kami mengerti dan pahami lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini. Ada kekuatan baru yang mengokohkan iman kami. Ada penghiburan dan pengharapan sehingga dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani, dalam banyak kesukaran, pergumulan dan kesulitan, kami tetap diberi semangat untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena janji firman Tuhan bahwa ketika kami tidak khawatir dan menyerahkan sepenuhnya apa yang kami gumuli, apa yang kami perjuangkan, kesukaran, penderitaan dalam doa dan permohonan, maka kami akan dipenuhi dengan sukacita ketika kami juga tahu selalu bersyukur dengan semua keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini akan terus melandasi perjalanan hidup kami. Sehingga sekalipun kami dalam pergumulan, kebaikan hati, kebenaran di dalam Tuhan akan kami tunjukkan lewat perilaku tindakan kami, sikap kami hari lepas hari, supaya kami terus memuji memuliakan Tuhan, tetapi kehadiran kami dimanapun, baik dalam kehidupan berkeluarga, bergereja dan berjemaat, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Firman ini pun yang akan menguatkan iman kami ketika kami terus bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami tetap akan terus diberi kekuatan, keteguhan iman jika ada dampak yang kami rasakan karena COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Termasuk ketika kami harus bergumul dengan segala kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami. Dampak dari pandemik mempengaruhi kehidupan ekonomi kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong melilit kami. Karena hidup kami percayakan kepada Tuhan. Dan kami tidak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri. Maka usaha kerja mata pencarian kami menurut bidang talenta karunia yang Tuhan beri, Tuhan terus berkati. Dan mampukan kami untuk dapat mengelola, mengembangkannya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mudah terpengaruh dengan cara-cara yang tidak benar, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami akan berjuang di dalam Tuhan, meyakini bahwa perjuangan yang benar di dalam Tuhan pasti mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Karena itu diberkatilah kami secara pribadi, keluarga lepas keluarga. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami hikmat-Mu, pengertian dan pengetahuan dari Tuhan. Tetapi juga sukacita, damai sejahtera, semangat di dalam Tuhan. Menghadapi hari-hari kehidupan, apapun kondisi hidup yang Tuhan kenankan kami hadapi. Ya Bapa di dalam sorga, kami terus bergumul dengan kondisi dunia ini, dengan virus corona. Tuhan berkati pemerintah, tenaga medis, gugus tugas, penanganan percepatan COVID-19 ini, petugas keamanan TNI Polri, tetapi juga tenaga-tenaga medis yang rentan terpapar. Oh Tuhan, kasihanilah mereka, kuatkan iman mereka, beri mereka kesabaran, ketabahan, menjalani tanggung jawab
yang berat ini. Dan Tuhan pula yang akan memberi penghiburan dan pengharapan kepada mereka. Bahwa ketika mereka memberi dengan segala ketulusan, maka semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Hikmat-Mu menyertai pemerintah kami dalam upaya-upaya penanganannya. Tapi juga kiranya kami sebagai masyarakat, kami hidup tertib, disiplin dengan sejumlah anjuran-anjuran social distancing. Tapi juga bagaimana aturan-aturan yang ada agar supaya mata rantai COVID-19 ini boleh terputus. Sekalipun banyak sekali yang sudah tertular Tuhan, tetapi kami percaya waktu Tuhan indah bagi kami. Maka berikan kami kesabaran untuk menjalani pergumulan ini. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa pribadi, dosa keluarga, dosa persekutuan, bermasyarakat, bergereja, berbangsa dan bernegara. Ampuni kami Tuhan, jika yang kami alami karena dosa-dosa kami. Pengasihan dan pengampunan dari Tuhan membuat kami layak menerima berkat ketika Tuhan mendengar, menjawab keluhan-keluhan kami, permohonan dan doa kami terkait dengan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami serahkan pergumulan dunia ini hanya ke dalam Tangan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami juga mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita karena boleh tambah usia dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni. Di antaranya Yuronika Rumimpunu yang merayakan hari ulang tahun yang ke-16 di tanggal 15 Juni. Prayer Botu di tanggal 18 Juni genap usia 16 tahun. Pun Bapak Yance Bolung di tanggal 20 Juni merayakan hari ulang tahun ke-76. Demikian dengan keluarga Tuo Rawung di tanggal 17 Juni merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-38. Tuntun kehidupan mereka, hidup yang Tuhan tambahkan kiranya digunakan, diisi dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi pun kami bergumul dengan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Ibu Hilda Rorong-Orong, Ibu Dini Kembuan Kosakoi, Ibu Elvi Sambeka Ratuela, Ibu Deiske Laluyan Soriton yang dalam pemulihan. Kuat kuasa kasih-Mu berkarya atas kehidupan mereka. Keteguhan iman dalam pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang adalah tabib yang agung, dokter yang ajaib, penyembuh yang sejati, berkenan menjamah mereka. Lewat upaya-upaya pengobatan Tuhan berkati, supaya mereka terpulihkan di dalam kekuatan kasih-Mu. Mereka pun akan tetap semangat dalam pergumulan mereka, meyakini benar bahwa Tuhan selalu mendengar, pasti menjawab menurut kehendak dan waktu Tuhan sendiri. Keluarga mereka yang menjaga, yang merawat, yang mensupport dengan penuh kasih, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga persekutuan jemaat Kemim Sion Koyawas, seluruh pelayan khusus, Syamas, Penatua, Pendeta, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada dalam kondisi-kondisi yang kami jalani di pandemik ini. Biarlah kami tetap dipenuhi dengan sukacita, tetap bersemangat untuk melayani, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, menjadi berkat bagi jamaat Tuhan yang kami layani. Kami terus menciptakan keindahan dan kebersamaan yang rukun dan damai, keharmonisan yang membangun persekutuan yang kuat untuk kami menunaikan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetapi pun memberkati semua jemaat-Mu. Biarlah kami tetap kuat tabah dalam menjalani tanggung jawab panggilan ini, sekalipun dalam kondisi yang tidak biasanya. Namun kami yakin, sekalipun kami terpisah dengan ruang dan waktu,
tapi kami tetap disatukan Tuhan juga dalam pelayanan-pelayanan yang kami layankan dan emban dalam tanggung jawab kami sebagai jemaat maupun sebagai pelayan. Program-program pelayanan yang ada diberkati, dikuduskan dan disempurnakan Tuhan, agar kiranya berbau harum di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata, persekutuan jemaat ini tetap kokoh dan kuat. Pemerintah kami diberkati, termasuk pemerintah yang ada di Desa Koyawas. Hukum Tua Bapak Jenri Wowor bersama perangkat pemerintahan yang ada, Sekretaris Desa Ibu Fanda Tulangi Rantung. Juga Kepala Jaga Meweteng, urusan-urusan pemerintahan dan lembaga yang ada di desa ini. Diberkatilah mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Diberkati juga masyarakat yang ada. Kami saling mendorong, saling mendukung, saling mengasihi, dan saling mensupport dalam membangun kehidupan bersama dalam segala program-program yang ada. Demikian kami terus menopang di dalam doa hambamu keluarga Sumual Sumendap, Ibu Grace Sumual Sumendap yang dipercayakan juga dalam tugas pelayanan pemerintahan di Desa Lowian, diberkati, diberi semangat, diberi kekuatan, diberi sukacita dalam mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kehidupan keluarga Sumual Sumendap, Ibu Grace sebagai hukum tua bersama dengan Bapak Soni dan keluarga, kiranya menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Lowian, membangun kebersamaan dengan semua perangkat pemerintahan. Desa Lowian pun terus diberkati oleh Tuhan. Maka kehidupan kami semua, hari-hari kehidupan yang akan kami jalani dan hadapi, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Diberkati sidi-sidi jemaat yang telah mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus ini. Kiranya ada semangat baru untuk kami melangkah, menghadapi dan menjalani hidup dan perjuangan kami. Dalam setiap gumul kami Engkau yang paling tahu. Maka kami yakin Roh Tuhan telah menyemangati kami lagi untuk terus melangkah dengan pasti dalam satu pengharapan iman. Kasih setia Tuhan, kuasa pertolongan Tuhan selalu menyertai dan menjadi bagian kehidupan kami semua. Diberkati panitia HRG yang senantiasa dengan setia melaksanakan tanggung jawab mereka, terutama dalam persiapan-persiapan untuk pelaksanaan ibadah. Dalam proses perekaman ini diberkati mereka, diberi mereka sehat kuat, bahkan masa depan mereka dijamin Tuhan. Mereka telah menjadi anak-anak muda yang hidup di dalam Tuhan dan telah mempersembahkan hidup mereka dipakai untuk pekerjaan pelayanan. Makasih banyak Tuhan untuk Roh Tuhan yang bekerja atas kehidupan mereka, sehingga mereka dengan segala sukacita, dengan segala ketulusan, pemberian diri yang luar biasa, mereka tunjukkan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Maka diberkatilah kehidupan pemuda jemaat dalam tanggung jawab mereka untuk selanjutnya dan seterusnya. Kiranya semua akan dapat dijalani dengan penuh iman dan sukacita dalam tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing yang juga senantiasa mengizinkan mereka untuk ada, bekerja dan melayani. Mereka akan senantiasa dengan penuh sukacita mempersembahkan hidup anak-anak mereka untuk berkenan dipakai dalam pelayanan ini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami kepadamu yang kami persembahkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing dalam ibadah keluarga, bahkan pun kelompok keluarga Jemaat Gemim Sion Koyawas wilayah Langon 4 dalam ibadah perjamuan kudus dalam rangka HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota Sidi Jemaat yang boleh beribadah bersama memperingati ibadah perjamuan kudus pada saat ini. Di minggu pagi ini di tanggal 21 Juni tahun 2020. Oleh karena itu kami atas nama Badan Pekerja seluruh pelayan khusus menyampaikan terima kasih untuk kesediaan dari seluruh sidi-sidi jemaat yang ada di Jemaat Gemim Sion Koyawas. Tentu juga kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah bertugas di gedung gereja, baik pendamping kadim, pelayan doa, penatua kolom 3, penatua Bapak Lendi Wawuruntu, yang juga sudah menjadi koordinator ibadah Syamas kolom 2, Syamas Olivia Manuahe Olangitan, kemudian yang sudah menjadi prokantor pemuda Selin Maliangkai, bahkan pemain musik Bapak Ferry Maliangkai, tim kreatif dari HRG Jemaat Gemim Sion Koyawas tahun 2020 yang sudah melaksanakan tugas pelayanan di saat ini. Kami atas nama Badan Pekerja menyampaikan terima kasih. Tuhan kiranya akan memberkati semua apa yang sudah kita berikan. Dan secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas. Kami sapa dengan kasih Pendeta Ibu Selti Rumimpunuk Lendo Sarjana Teologia yang sudah memimpin ibadah perjamuan kudus di Jemaat Gemim Sion Koyawas. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Tuhan sumber berkat, sumber hikmat akan terus memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan urapan baru, memberkati seisi keluarga, suami, anak-anak, orang tua, bahkan keluarga dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan kehidupan keluarga Pendeta Rumimpunuk Lendo. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, diundang berdiri dan kita akan menutup ibadah ini dengan nyanyian doa Sabat Lama nomor 141, Jalan Diterang. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh diagungkan dan dimuliakan nama Tuhan ketika kami boleh dalam satu ibadah jemaat-Mu, Jemaat Sion Koyawas. Juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus, HUT PI dan pengabaran Injil. Ya Allah Tuhan, ada ungkapan pujian dan syukur yang patut kami naikkan kepadamu, karena sesungguhnya Engkau sangat baik dan terlalu baik dalam kehidupan kami umat-Mu. Ketika kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, bejana hati kami telah diisi dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah, dan amat terlebih kami mampu lakukan dalam kehidupan kami, baik sebagai jemaat maupun masyarakat. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus Tuhan yang menyelimuti ruangan ini, sehingga ibadah boleh selesai dengan baik. Tetapi di dalamnya ya Tuhan, kami berdoa untuk rekan teman kami yang sudah membantu jalannya ibadah, baik sebagai koordinator ibadah, baik sebagai pro kantor, pemain musik, bahkan tim kreatif, panitia HRG Jemaat Sion Koyawas. Amat terlebih untuk kadimu yang telah Engkau utus, Kau pakai untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Koyawas, Pendeta Ibu Selti Rumimpuno Lendo Sarjana Teologia. Biarlah kasih setia Tuhan saja yang memberi kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat akal budi ketika dalam tanggung jawabnya sebagai ketua badan pekerja. Banyak hal yang menjadi tuntutan, mungkin banyak perbedaan permasalahan yang dia hadapi. Biarlah kasih dan karya Tuhan saja yang memampukan hamba-Mu, dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada, dia menjadi lentera pelita dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Diberkatilah hamba-Mu dalam kehidupan keluarga besar Rumimpuno Lendo. Bahkan juga diberkati kepala keluarga Bapak Desmond dalam tugas tanggung jawabnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus melengkapi kehidupan sebagai kepala keluarga. Bahkan dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Memberkati anak-anak dalam pertumbuhan keinginan, cita-cita diberkati. Demikian pula diberkati ibunda yang tercinta. Bahkan yang juga membantu kehidupan keluarga hamba-Mu, baik keluarga Weko Kilapong, Marcel dan Cupes ya Tuhan. Diberkati, diberi kekuatan dan kesehatan. Maka diberkatilah kami semua yang turut ambil bagian dalam jalannya ibadah kami di minggu pagi hari ini. Maka terpujilah Engkau ya Bapa Allah Tuhan kami di tempat Maha Kudus. Amin.